Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dalam mengawali aktivitas kita diberangkatkan melalui firman Tuhan yang menyapa kita. Kita awali dengan kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Kitab Wahyu adalah kitab yang sulit dipahami karena di dalamnya banyak berisi simbol-simbol dan angka-angka, termasuk tanda-tanda. Namun kitab ini juga berisikan tentang iman dari orang Kristen ketika menghadapi kesulitan yang penuh dengan penderitaan. Dengan kata lain, kitab ini berisi pengwahyuan dari Tuhan Yesus sendiri tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Wahyu ini disampaikan kepada Yohanes, yang disebut juga adalah murid atau rasul daripada Yesus Kristus. Kita baca Wahyu 1 ayat 1. Yesus mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang juga adalah berisikan pesan-pesan Allah yang akan terjadi pada masa depan ketika Yohanes terbuang di Pulau Patmos. Adapun tujuan dari kitab Wahyu ini adalah sebagai penghiburan atau pangapulion bagi orang-orang Kristen yang tengah teraniaya. Yang kedua, tujuan dari kitab Wahyu ini adalah menggambarkan kemenangan kerajaan Allah ketika Kristus datang kembali untuk kedua kalinya pada peristiwa akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut penafsir, oknum yang dinamai naga juga disebut dengan Lewiatan dalam kitab Mazmur 74 ayat 14, atau ular naga laut dalam Yesekiel 27 ayat 1, atau disebut dengan Rahab dalam Mazmur 89 ayat 11. Sementara dalam kitab Yesekiel 29 ayat 3-5, Firaun digambarkan sebagai binatang yang sama sebagai buaya di sungai yang akan ditangkap dari sungai dan dilemparkan ke padang gurun dan menjadi makanan binatang-binatang liar. Dengan demikian, ada satu kaitan lagi antara kitab Keluaran dengan kitab Wahyu. Dengan latar belakang yang ada dalam Perjanjian Lama, istilah naga menceritakan kejahatan yang sangat jahat yang pada akhirnya pasti akan dimusnahkan oleh Tuhan. Gambaran ini melambangkan iblis yang mendalangi pemerintah-pemerintah yang jahat di sepanjang masa. Dia berkepala 7 dan bertanduk 10. Kepalanya dan tanduknya dikaitkan dengan pemerintah dunia yang jahat. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, melalui perenungan kita pada pagi ini hendak menyatakan kepada kita di dalam iman Kristiani kita bahwa penderitaan, pergumulan di dunia ini akan kita alami. Tetapi satu hal yang pasti, Yesus Kristus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Dan ialah yang telah mengalahkan dosa dan kuasa iblis melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Oleh karena itu, kemenangannya itulah yang menjadi kemenangan kita. Kita tidak dapat melawan si jahat itu melalui kekuatan dari diri kita sendiri. Sebab musuh kita bukanlah terhadap daging dan darah, tetapi roh-roh dunia ini
dan penguasa-penguasa dunia ini. Dalam menghadapi itu, Paulus menasihatkan dalam Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini jangan takut. Andalkan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yesus berkata, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertamu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengar sapaan firman Tuhan, dan itulah yang memberangkatkan kami melaksanakan aktivitas kami dalam satu hari ini. Segala kegiatan kami Tuhan, pekerjaan yang kami lakukan, baik di kantor atau di rumah, dan segala usaha yang dilakukan oleh anggota jemaat-Mu dan orang-orang yang mendengarkan renungan ini, kiranya Engkau memberkatinya menjadi sukacita bagi mereka. Hanya mengandalkan penyertaan-Mu lah kami menjalani kehidupan kami setiap saat. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.